ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Tempat penampungan sampah ilegal di bantaran Sungai Cikeas, Bogor, Jawa Barat yang memprihatinkan. Tumpukan sampah menggunung hingga meluber ke aliran sungai yang menjadi batas wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi. Sampah sedotan plastik adalah salah satu jenis sampah yang paling banyak ditemukan di lingkungan. Data terbaru menyebutkan bahwa ada 1,29 juta ton sampah plastik di Indonesia dan 93,2 juta unit merupakan sedotan yang sekali pakai. Meskipun ukurannya kecil, namun sedotan plastik ini menjadi masalah besar karena tidak bisa didaur ulang secara efektif, membahayakan satwa laut seperti penyu dan burung yang sering memakan plastik ini, menghasilkan polusi mikroplastik yang masuk ke rantai makanan kita. Menurut laporan Greenpeace pada 2023, konsumsi sedotan plastik di Indonesia mencapai sekitar 93 juta batang setiap harinya. Bayangkan dampak negatifnya terhadap lingkungan kita. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda perlu menciptakan inovasi-inovasi baru yang bisa menekan tingginya tingkat pencemaran plastik di lingkungan. Seperti halnya edible straw atau sedotan yang bisa dimakan, merupakan sedotan ramah lingkungan yang dapat terurai secara alami. Edible straw adalah produk biodegradable yang apabila jika tidak dimakan, maka sedotan ini dapat terurai hanya dalam waktu beberapa minggu. Merupakan produk ramah lingkungan dan inovatif serta ekonomis karena memiliki bahan baku yang sangat melimpah di Indonesia sehingga mudah untuk diproduksi. Beberapa perusahaan di Indonesia sudah mulai memproduksi edible straw. Contohnya, startup lokal bernama Evoware telah menciptakan sedotan berbahan dasar rumput laut. Selain itu, kampanye pengurangan sedotan plastik juga sudah mulai digalakan. Menurut laporan KLHK, ada penurunan penggunaan sedotan plastik hingga 15% di beberapa kota besar seperti Jakarta dan Surabaya sejak kampanye ini dimulai pada tahun 2020. Tentu, hal ini memiliki dampak positif untuk masa depan. Mengurangi jutaan ton sampah plastik per tahun, melindungi ekosistem laut dan satwa yang terancam, menjaga kebersihan lingkungan untuk generasi yang mendatang. Kita semua memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan. Dengan beralih ke edible straw, kita tidak hanya membantu mengurangi sampah plastik, tetapi juga mendukung Indonesia menuju masa depan yang lebih hijau. Mari kita bersama-sama menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Proyek Edible Straw memiliki kaitan erat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs nomor 12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Hal ini tercermin dari beberapa aspek, diantaranya pengurangan limbah plastik, pengelolaan sumber daya alam, peningkatan kesadaran masyarakat, dan juga peningkatan kualitas hidup. Halo, saya Naisa
Desta Kirania. Saya Melva Chandra. Saya Rahima Aulia. Saya Anindya Sekarmaya. Saya Rangga Putra Valerian. Dan saya Gautama Galang Saputra. Kami harap Project Edible Straw menjadi solusi inovatif untuk mengurangi limbah plastik dan mempromosikan konsumsi berkelanjutan di Indonesia, serta menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sejahtera bagi masa depan. Halo. Alhamdulillah di sini sih kita sudah nyelesain produk. Produknya apa sih? Edible Straw.